Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas materi perubahan sosial budaya. Setelah mempelajari materi perubahan sosial budaya, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya, menyebutkan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, menjelaskan proses perubahan sosial budaya, mengidentifikasi faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan dua fenomena yang sangat berbeda. Hal ini terjadi karena ada satu peristiwa yang dialami oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia yang menyebabkan manusia harus berubah. Peristiwa itu adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan di berbagai bidang. Salah satunya transportasi. Sejak pandemi COVID-19, pengguna sarana transportasi menerapkan protokol kesehatan. Pengguna wajib mengenakan masker, menjaga jarak, juga diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas. Tempat duduk para penumpang diberi jarak 1 kursi kosong agar tidak terjadi kontak fisik. Perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Bagaimana pendapat kalian tentang aktivitas berikut ini? Apakah kalian pernah melakukan aktivitas seperti pada gambar tersebut? Bagaimana pendapat kalian tentang perubahan aktivitas ekonomi pada masyarakat era digital? Pada gambar 1, masyarakat membeli barang-barang secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Di era digital, masyarakat dapat membeli barang melalui aplikasi yang terpasang pada gawai, seperti yang terlihat pada gambar 2. Fenomena tersebut juga menunjukkan suatu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Kingsley Davis, seorang sosiolog Amerika, mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan merupakan perubahan pada unsur budaya manusia yang mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Tokoh sosiolog Indonesia, yaitu Profesor Selo Soemardjan, mengatakan budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Jadi, budaya akan terus berkembang sesuai dengan kemampuan tindakan dan juga pikiran masyarakat dalam sebuah peradaban. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan perubahan sosial dan perubahan budaya memiliki keterkaitan erat. Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, atau perubahan sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat
sangat beragam bentuknya. Bagaimana bentuk perubahan sosial budaya? Kita simak pada materi berikutnya. Berdasarkan waktunya, perubahan sosial dapat dibagi menjadi perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat yaitu perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu lama. Contohnya, perubahan cara pembayaran dari sistem barter menjadi pembayaran dengan uang. Perubahan cepat atau revolusi yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi dalam waktu yang cepat dan menyangkut hal-hal mendasar dalam masyarakat. Contohnya, revolusi industri yang terjadi di Inggris menyebabkan perubahan di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial dibagi menjadi perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, perubahan itu hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Misalnya, gaya rambut dan gaya berbusana. Perubahan yang pengaruhnya besar yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat. Contohnya, industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah orientasi mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berdasarkan perencanaannya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat dan pihak yang menginginkan perubahan. Misalnya, pembangunan jalan. Pihak yang merencanakan perubahan biasa disebut dengan istilah agent of change. Siapa saja yang dikategorikan agent of change? Yaitu pemerintah, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, bencana alam seperti gunung meletus, gempa, angin topan, yang akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, penggunaan traktor dalam kegiatan pertanian. Di satu sisi, menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun, di sisi lain, menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, misalnya, banyak buruh tani yang menganggur karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Berdasarkan arah kemajuan, ada perubahan progres dan ada perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan sehingga menguntungkan kehidupan masyarakat. Contohnya, pembangunan listrik masuk desa, intensifikasi pertanian, dan modernisasi desa. Perubahan regres adalah perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran sehingga kurang menguntungkan bagi masyarakat. Contohnya, peperangan yang mengakibatkan hancurnya barang-barang,
sarana infrastruktur, dan banyaknya korban jiwa. Berikutnya, proses perubahan sosial budaya meliputi akulturasi, asimilasi, dan difusi. Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih, sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Contohnya, bisa kita lihat pada corak bangunan Masjid Menara Kudus dan pada cungkup yang terdapat pada makam raja di kompleks kerajaan Siak Riau. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama, disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Contohnya, kaligrafi dengan motif batik dan lontong cap gomeh. Difusi adalah proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, atau ideologi dari suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Contohnya, upacara siraman di Jawa bagi orang yang akan menikah. Pengajian 7 hari atau 40 hari memperingati meninggalnya seseorang. Cara makan dengan menggunakan sendok dan garpu atau pisau dan garpu. Serta perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, anak-anak, sudah paham kan tentang pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Sekarang kita lanjutkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya bisa berasal dari dua sumber, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, meliputi 1. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. 2. Penemuan baru atau inovasi. 3. Terjadinya konflik. 4. Pemberontakan atau revolusi. Faktor eksternal yaitu faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, faktor alam, dan peperangan. Selain faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial budaya, terdapat faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya antara lain adalah sikap masyarakat yang tradisional, kehidupan masyarakat terasing yang cenderung konservatif atau tertutup, perkembangan iptek yang terlambat, adat atau kebiasaan yang telah mengakar, dan adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Demikian penjelasan tentang materi perubahan sosial budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.